Bapak Ibu sehat sedaya? Alhamdulillah. Sampun pinten wulan Bu mboten panggih kita Bu. Kangen mboten Bu? Hati-hati nih. Oke. Kalau dengan pengen ketemu, pengen berjumpa, pengen lihat Ka'bah langsung, luwih kangen pundi Bu kalih kula Bu? Kangen Ka'bah nggih. Nah niki jujur niki nggih. Nah, kersane adil ngaten nggih. Monggo sareng-sareng bismillah kita ndonga, mugi-mugi suatu saat kita saged sareng-sareng tindak tanah suci. Allahumma amin. Bapak Ibu kula sing termasuk yakin lan percaya bahwa haji itu panggilan dari Allah. Bapak Ibu percaya kalau haji adalah panggilan dari Allah? Buktinipun kathah tiyang gadah arta, mobil mewah, rumah tingkat tapi ora tekan-tekan. Bahkan kula Bapak Ibu, kula niki lak nek diitung nggih. Ten Mesir niku wonten sedasa taun wonten, Bu. Dari S1 kemudian lulus, pulang balik lagi niku nek ditotal niku sedasa taun wonten. Padahal saking Mesir ten Mekah niku perjalanan niku namung paling lama 3 jam nek pesawat. Berarti lah luwih cerak nggih timbang saking mriki nggih. Kalau dari sini ke sana kira-kira sekitar 8 jam 9 jam paling lama. Nek kula riyen transit niku paling cerak niku nggih daerah-daerah Teluk, Qatar, Abu Dhabi, Emirat niku sekitar 8 jam. Kalau sampai Jeddah nggih kira-kira paling lama 9 jam. Nah, Mesir niku kan ke Mekah niku kan garik mudun ngoten nggih. Hanya nyebrang Laut Merah sampai ngoten. Nah, dulu sebelum saya sampai ke Mesir itu aturan haji mudah Bu, gampil Bu. Siapapun bisa haji, orang asing nggih. Niku radi mirah ngoten nggih. Atau bahkan saat itu saged perjalanan darat niku saged ngeteng ngoten, sambung niku tasih saged zaman dulu. Ketika saya datang aturan berubah. Kirang langkung persis seperti di Indonesia. Harus bayar sekian, harus antri, ada kuota. Nah, tapi untuk mahasiswa Indonesia niku wonten jatah haji gratis. Cacahipun kalau tidak salah ketika zaman saya itu 100 orang mahasiswa dapat kuota haji gratis. Bahkan dibayari. Pulang-pulang bawa duit banyak karena petugas haji resmi. Nah, karena di sana mahasiswa itu banyak, ngaten nggih. Akhirnya diundi persis kados ibu-ibu kalau arisan. Waktu itu sekitar 4.000 Bu mahasiswa Bu. Kuatah sangat. Jatahnya hanya 100. Dan itu pun ada kriterianya. Harus tingkat sekian, harus punya visa sampai tahun sekian, umur paspornya harus sekian, punya pengalaman sekian dan seterusnya. Nah, dari 100 niku wau ditum per provinsi per daerah. Kalau Jawa Tengah kali Jogja itu jadi 1. Setiap tahun ya, naik turun kira-kira mendapatkan jatah 6-7 orang atau tergantung ya, kira-kira gitu. Sedangkan orang Jawa Tengah, mahasiswa Jawa Tengah itu ratusan jumlahnya, 800-an kira-kira saat itu. Merebutkan 6 kuota haji dengan prinsip untung-untungan ngoten nggih. Itu juga qadarullah belum rezeki. Bahkan di tingkat akhir, Pak, saya meyakini bahwa haji itu betul-betul panggilan. Terus kalau mahasiswa niku napa? Arisan niku berdasarkan poin keaktifan. Nah, misalipun mahasiswa biasa mung nunut jeneng tok nggih 1 nama. Di Kenceleng niku hanya 1 nama. Kalau mahasiswanya aktif, misalkan ikut kegiatan, kemudian mewakili lomba, juara,
kemudian mengharumkan nama baik provinsi seperti itu poinnya tambah Pak. Saat itu poin saya lumayan kathah Pak, karena ikut beberapa mewakili, bahkan jatuh pengurus inti saat itu. Jadi kalau tidak salah nama saya itu ada 5 Pak. Ten arisan itu, kalau yang lain itu hanya 1. Itu nama saya itu 1 sebagai anggota, 2 sebagai pengurus, 3 sebagai mewakili perlombaan, 4 mengharumkan nama baik itu lebih dari 1. Kupluk-kupluk ya ndelalah yang keluar juga malah sing 1 namanya Toktil nggak pernah aktif. Kadang tuh pengurus gede-gede, ya Allah, iki harus dirubah aturannya piye pun nek jenenge durung wayahe nggih. Belum waktunya. Maka yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, pertama niat dari sekarang. Satu kadang tuh terhibur ngoten nggih. Kalau gak ada rencang kathah, adik kelas, kakak kelas yang kuliah di Mekah, di Madinah. Kadang gue curhat, ya Allah aku kok rendang-rendang mangkat ya ngoten nggih. Ada salah seorang itu satu kelas itu. Di pondok satu kelas, S1, S2, S3 niku ten Madinah, Pak. Berarti kalau ibadah haji itu pun wareg ngoten nggih. Nah, sakmenika dados senat di UMS. Sekaligus pengurus PP Pusat Muhammadiyah. Itu ngeyem-ngeyem Zal gitu. Ketoke takdirmu engko mangkat haji bareng-bareng sak keluarga ketoke. Allahumma amin. Nggih Bapak Ibu. Kalau kita mendengar tentang haji saja senangnya seperti ini. Kita membayangkan bisa sampai sana itu senangnya Masya Allah. Bagaimana kalau betul-betul suatu saat nanti Allah takdirkan kita semua yang hadir di sini bisa ibadah haji dan umroh sampai sana dengan lancar, selamat dan kembali lagi dengan selamat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaping kali sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di pekan-pekan ini kinten-kinten nopo Bu? Berita nopo yang sampai ke Ibu? Berita viral nopo yang sampai ke Ibu? Napa Bu contohnya Bu? Kereta api, kecelakaan kereta api, terus nih, niku betul, qadarullah nggih, sudah Allah tetapkan. Di situ ada kesalahan manusia. Sing paling jengkel iki niku napa Bu? Kadang-kadang niku nggih. Ya wis nanti gerbong perempuan dipindah ke depan, bapak-bapak dipindah ning ngarep dhewe ngoten. Ning mburi dhewe. Apa rumangsa iki bapak-bapak iki kebal ngoten nggih. Ya Allah, kadang nggih itulah ujian kita di Indonesia itu kathah, Bu. Ora mung ujian bencana tapi kadang juga ujian suara-suara pimpinan-pimpinan kita tuh kadang juga bikin kita ngelus dodo nambahi sabar nambahi ganjaran insyaallah. Satu kecelakaan kereta api. Napa melih, Bu? Daiker Yogyakarta ndelalah niku cerak panggen kula riyin. Ketika saya membersamai teman-teman di pondok pesantren Suluh Melayu Nusantara, tempatipun nggih ten Umbul Harjo. Niku nggih viral. Balita kecil-kecil ngoten nggih, diikat ndak pakai baju, ditidurkan begitu saja ngoten nggih. Terus nggih diikat nggih. Dan ternyata betul setelah dicek itu ndak ada surat izinnya. Yayasannya ada tapi ternyata nggak ada surat izinnya. Artinya kontrolnya tidak ada, penjaminan mutunya tidak ada, pengawasan secara ketat tidak ada. Ada lagi Bu berita nopo? Ada berita perundungan, bullying di PPDS, pendidikan program dokter spesialis di UNSRI, Universitas Sriwijaya, Sumatera. Kasusnya hampir persis seperti yang di Semarang, sampai bunuh diri. Kalau di Semarang nggih, kalau ini keluar nyaris nyon sewu nyaris bunuh diri karena mendapatkan perlakuan yang hampir sama. Terus niku kan adik kelas ngoten nggih, diplonco kali seniore, dimintain uang, dan yang paling menyesakkan itu
uangnya dipakai untuk foya-foya, untuk olahraga padel. Olahraga padel niku kados tenis yang nembe viral sak menika. Pergi ke klub niku napa nggih? Gampangane karaokean ngoten nggih. Nggih foya-foya nggih seneng-seneng. Dan itu ternyata memang banyak terjadi. Napa mulai Pak? Berita yang viral pekan ini. Demo buruh. Leres nggih? Demo buruh nyuwun sewu tanpa mengurangi rasa hormat kepada kebijakan pemerintah. Pak Presiden saat itu tanya, manfaat tidak MBG? Ternyata jawabannya yang terdengar banyak itu tidak. Kemudian di belakangnya itu malah mengatakan waduh. Nah, ada nggak Bapak Ibu berita sing ngremen sing nyenangkan gitu? Ya mungkin katanya kok kadosnya kok ndak sampai ke kita. Atau barangkali memang benar yang terjadi di negara kita atau bahkan yang terjadi di dunia ini kok banyak gitu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, bahkan membuat kita ngelus dodo, bahkan tak jarang ini ujian. Dan ternyata betul Bapak Ibu, itu memang sudah Allah takdirkan. Maksudnya bukan Allah takdirkan kita tuh sorot terus, tidak Bapak Ibu. Tapi bahwa ketika kita hidup di dunia itu sepaket dengan ujian. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kaitannya dengan kajian kita tentang tauhid, tentang keimanan, ya, berdasarkan kejadian-kejadian yang ada tadi, ya, saya tuh penasaran sampai nyari di internet gitu. Tuliskan 10 headline berita yang viral di minggu ini, katanya. Keluar. Lan delala kuwi sami, Bu. Sing metu kuwi delala sing ra nyenengke. Mulai dari daycare, kemudian bullying, perundungan, kemudian kecelakaan kereta api, kemudian demonstrasi, kemudian kejadian banjir, pasca banjir yang menimpa Sumatera, khususnya daerah Aceh, ya saya Bapak Ibu. Seakan-akan rumangsane wis rampung ngoten nggih. Ternyata kalau kita cek di sana Bapak Ibu, Masya Allah masih banyak sekali, bahkan lumpur itu tasih wonten, Bu. Salah satu lembaga yang masih aktif sampai sekarang niku Nurul Asri Yogyakarta. Nurul Asri niku masjid dikelola dengan sangat baik. Itu tempatnya tepat di Pondok Pesantren Sahabatku, Masjid Nurul Asri. Kira-kira kalau boleh saya sandingkan, itu pengelolaannya mirip-mirip dengan Masjid Jogokaryan. Ning bentene, wonten benten ada pembedanya. Kalau Jogokaryan itu spiritnya sosial, memberikan kesejahteraan kepada jamaah. Kalau ten Masjid Nurul Asri niki lebih ke edukasi, pendidikan dan akademik. Niku Bapak Ibu atau yang muda-muda niku silahkan follow Masjid Nurul Asri. Niku pengisi kajiannya dosen-dosen bahkan tokoh-tokoh nasional Bapak Ibu. Jamaah enten mriku dijamin pinter insyaallah ngoten, asal memperhatikan. Karena betul profesor hadir kayak Haji Hamid Fahmi Zarkasi, kemudian yang dari Jakarta, yang dari mana, itu dijadwalkan secara terstruktur bagus sekali. Nah, itu sampai sekarang masih memberikan pendampingan pasca bencana banjir yang ada di Sumatera, khususnya Aceh. Kemudian masih ada berita lagi banyak sekali. Saya minta 10 padahal. Kok yo akeh men sing negatif ngoten. Padahal kan bisa saja kita mendapatkan informasi yang positif. Nah, Bapak Ibu, karena hari ini kita mengkaji perihal keimanan, perihal tauhid, tentu melihat fenomena-fenomena yang ada itu ternyata cocok. Ternyata sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wonten salah setunggalipun ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada an dzikri rabbi fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sekedap ini surat apa nggih? Surat Thaha 124. Nggih. Surat Thaha 124. Masya Allah, tabarakallah. Jangan-jangan belajar saking Ustaz Hadi Hidayat langsung kan? Surat Thaha. Saya ulang, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ingkang artosipun kirang langkung, wa man a'rada 'an dzikri, sing sapa wonge berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, dari tuntunanku, maksudipun dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sak temene baginya kehidupan yang sempit, rekoso, susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari akhirat, di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Nah, ternyata betul Bapak Ibu, kalau kita lihat kejadian demi kejadian, itu hasil dari sebuah pelanggaran. Hasil dari sudah diberikan arahan, sudah diberikan tuntunan, sudah diberikan pedoman, orang digagas, orang direken. Allah sudah berfirman mengatakan ke A, lah kok melengos ke Z. Pergi ke kanan malah ke kiri. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sempit, rekoso, ora enak uripe. Ternyata betul. Kalau kita baca dari kacamata keimanan, dari kacamata tauhid, kejadian demi kejadian tadi ternyata betul. Paling tidak kalau boleh kita garis bawahi ngoten nggih, kejadian-kejadian yang viral yang tidak mengenakan, itu muaranya ada di 3 hal Bapak Ibu. Ada di 3 hal. Yang pertama perihal amanah, yang kedua perihal keadilan, kaping 3 perihal krisis karakter atau akhlak. Bisa kita rujuk nggih, kejadian ini mesti masalahnya ada di salah satu dari 3 hal ini. Malah bisa jadi ketiga-tiganya. Yang pertama tentang amanah. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 72 ya. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan wa kana al-insanu dzaluman jahula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dulu ya, itu pernah menawarkan amanah. Ya, amanah di situ ulama tafsir menafsirkan beberapa hal, salah satunya adalah untuk menjadi khalifah. Ya, untuk mengemban amanah di muka bumi ini. Inna 'aradnal amanata 'alas samawat. Allah menawarkan kepada langit. Padahal langit itu kan ciptaan Allah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Hebat sekali. Bahkan sampai sekarang itu Bapak Ibu masih menjadi misteri apakah betul Amerika itu sakjane tekan bulan atau tidak. Itu sampai sekarang masih menjadi kontroversi, Bu. Nek Bapak Ibu kinten-kinten percaya napa mboten? Kalau ada manusia yang sudah sampai bulan. Kita tidak bisa meyakini dengan bukti yang nyata. Ya kan, apalagi sekarang AI, Bu. Kan kita bisa lihat film dokumenternya seakan-akan ngejalan di bulan ngoten kan bisa saja dibuat-buat. Syuting ten video ngoten kan saged. Seakan-akan tidak ada gravitasi kan bisa saja ditarik pakai tali misalkan. Atau syuting di dalam ruang hampa udara misalkan kan bisa saja. Bahkan yang terakhir ini ketika Amerika mengatakan sampai ke bulan, kemudian mengirim foto, kemudian ada peneliti yang menyandingkan, lah kok meh podo foto dengan yang dulu, difoto dengan pesawat Apollo dengan yang Artemis yang terakhir ini. Kok gek mau hapus ngoten. Seakan-akan seperti itu.
Nah, kalau memang betul bahwa itu adalah konspirasi agar seakan-akan dikatakan, Amerika itu hebat, wis tekan bulan. Padahal ternyata tidak, ya selama ini berarti bisa saja kita dibohongi, kita tidak tahu. Kita sampai sekarang masih mencari kebenaran itu. Nah, kalau memang betul itu bahwa langit itu Masya Allah luar biasa Bu penciptaannya, berlapis-lapis. Bahkan ilmu pengetahuan itu kalau menceritakan tentang teori langit itu mumet Bu, saking perjalanannya menempuh untuk sampai ke lapisan sekian menempuh sekian ribu tahun. Itu saintifik berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, sehebatnya langit, sehebatnya penciptaan langit yang Allah ciptakan sedemikian rupa tanpa tiang, yura gogrok. Di situ ada planet-planet, ada bintang-bintang, ada bulan. Dengan sedemikian orbitnya Allah tawarkan mengemban amanah. Angkat tangan Bu. Langit ini angkat tangan. Kemudian wal ard, Allah juga tawarkan amanah itu kepada bumi. Bumi ini canggih napa mboten Bu? Canggih banget atau canggih saja Bu? Canggih banget Bapak Ibu. Bumi itu kan bulat ngoten nggih. 2/3 bumi itu tersusun dari air. Kok ora kutah? Bapak Ibu pernah nyoba buat nopo dikei banyu ngoten? Tumpah ngoten nggih. Nek udan kok ya banyune ora kelebihan kemudian negara-negara tenggelam kok nggih mboten. Nah, nek saat mungkin sekedhik ngoten nggih. Bahkan ada teori Bu, salah satunya suatu saat nanti ini teori ya. Leres napa mboten benar tidaknya, ada kemungkinan suatu saat nanti ketinggian air laut itu naik 1 meter ngoten. Niki teori, mboten meden-meden. Nah, sehebat itu bumi dengan demikian rotasinya, dengan kompleksnya, luar biasa penciptaannya, Allah tawarkan amanah tidak mau. Karena tahu itu berat, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besarnya tidak lebih besar dari bumi, yang hebatnya tidak lebih hebat dari langit. Wa hamalahal insan, tapi ternyata mau mengemban amanah. Iki sakjane kontraknya dulu adil napa mboten nggih. Kok ora dikei langit bae ngono. Awake dhewe ben enak-enak tanpa dimintai pertanggungjawaban. Wa hamalahal insan, akan tapi Allah mentakdirkan sekaligus memang seperti itu manusia mengemban amanah. Nah, yang namanya amanah Bapak Ibu, kaitannya dengan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak dianggap sempurna imannya, tidak dikatakan betul imannya manakala tidak melaksanakan amanah. La imana liman la amanatalah. Nah, maka bisa kita lihat ketika proses daycare, jelas dia tidak melaksanakan amanah, berarti jelas tauhidnya, akidahnya, keimanannya dipertanyakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang beriman sifatnya menunaikan amanah. Nek pengurusnya niku leres imane, bener tauhidnya, bener akidahnya, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan amanah. Itu titipan Bu. Anak-anak itu titipan. Bahkan di dalam Islam itu luar biasa tinggi sekali bagaimana Islam menghargai anak-anak. Nah, menjadi masalah ketika amanah itu diabaikan, disia-siakan. Bukan hanya hisab di dunia, tapi nanti di akhirat juga akan Allah mintai pertanggungjawaban. Masih berkaitan dengan amanah, ada di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bapak Ibu insya Allah sudah hafal semuanya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Sing sapa wonge beramal, melakukan suatu amalan mithqala dzarrah,
mithqala dzarrah itu, nggih, kalau zaman dulu itu barang yang paling kecil yang bisa dilihat oleh manusia, beto mata ini biji sawi, ngoten nggih. Biji sawi niku nggih kecil sekali. Kalau sekarang ada yang lebih kecil lagi dengan mikroskop mungkin nggih. Atom gitu nggih, biji atom yang kecil sekali. Nah, ini bahasa Al-Qur'an menunjukkan bahwa sak cilik-cilike kelakuan kita ini nanti, baik yang itu adalah baik maupun itu yang buruk, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Apa meneh sing gedhe, apa meneh sing ketok moto, apalagi yang kemudian merugikan orang lain, jelas Bapak Ibu. Nah, maka orang yang beriman seharusnya paham dan mengamalkan isi dari ayat ini. Kalau ada kasus daycare misalkan, atau kasus demo buruh, terus demo buruh niku salah satu yang diangkat kemarin kan tentang kesejahteraan buruh. Salah satunya yang sebenarnya sudah tahun-tahun sebelumnya itu adalah kesejahteraan ojek online. Niku kan kalau kita lihat berita Bapak Ibu, banyak sekali nyuwun sewu. Itu yang sampai meninggal ketika bekerja. Kecapean bekerja, narik ngoten nggih, penumpang, kemudian istirahat di manapun, kadang di trotoar, kadang di mana, itu nyuwun sewu sampai meninggal, sampai situ. Karena kecapean, karena tidak napa nggih? Tidak bisa mengukur kondisi tubuhnya. Kenapa? Ya karena kalau nggak kerja serius, nggak cukup Bapak Ibu. Kenapa? Karena potongan besarnya itu justru masuk ke aplikator, ke perusahaannya, sedangkan yang di lapangan, yang kesana kemari itu hanya mendapatkan sedikit sekali. Maka bagi orang muslim, bagi orang mukmin, ketika memahami ayat-ayat seperti ini, ketika memahami aturan-aturan seperti ini, ketika dilakukan, dilaksanakan, itu benar Pak, enak Pak hidupnya. Tapi sebaliknya kalau sudah jelas, ada ayatnya jelas, panduannya jelas, kemudian diabaikan, pasti ada 1-2 orang yang sengsara, yang dirugikan, dan ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai bukti bahwa ketika amanah kita sedang bermasalah, ketika di antara kita ada yang tidak tuntas melaksanakan amanah, sama dengan berarti akidahnya bermasalah. Kenapa? Karena orang yang berakidah, orang yang beriman, pastilah menunaikan amanah. Apapun itu, amanah sebagai orang tua, amanah sebagai pekerja. Ya kalau dia anak, amanah sebagai anak. Kalau dia pejabat, amanah sebagai pejabat. Kadang tuh, saya nggih laki-laki, yudelalah sing viral niku MBG Bu, Bapak Ibu. Saya tidak tahu Bapak Ibu di sini ada pengurus MBG atau tidak. Saya sekedar membacakan berita. Ya. Terus kemarin itu ada di grup tafsir Muhammadiyah ngoten nggih. Ada pimpinan ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Dr. Hamim Ilyas, niku nggih guru kula wonten S3 di UIN. Beliau ketuanya mendapatkan SK guru besar, sakmenika dados profesor, SK-nipun medal. Di-share di grup, ngoten nggih, mengucapkan selamat Prof, selamat atas pelantikan, atas diterimanya SK guru besar. Dados guru besar niku level tertinggi akademik Bu, jabatan tertinggi di perguruan tinggi pun niku pun setelah guru besar pun mboten enten. Udah paling tinggi nih, nek gaji nggih paling kathah. Selamat. Kemudian ada salah satu yang komentar teliti banget, ternyata di situ ada diberikan tunjangan, sebesar 1.300.000 sekian. Yang komentar niku, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian menjelaskan, lah kok iso tunjangan guru besar kalah karo pegawai MBG. Niku wonten grup Bapak Ibu, kalau penasaran silakan nanti baca, kula mboten ngarang niku.
Ya mungkin banyak lagi tunjangan yang lain, tapi yang di SK itu betul-betul tertulis karena SK kan tidak mungkin resmi ya dari. Sampai kemudian kalau dodo, kalau nggih baru sadar, loh dapat SK guru besar kok innalillah. Ternyata angkanya sampai tidak lebih besar dari pegawai MTQ. Nah, Bapak Ibu, laki-laki amanah. Bermasalah di akidahnya, bermasalah di keimanannya. Yang kedua, kalau ada masalah kejadian-kejadian di muka bumi, khususnya di Indonesia, yang tidak mengenakkan, maka salah satu yang patut dicurigai itu adalah tentang keadilan. Pertanyaannya adil atau tidak? Sudah melaksanakan adil atau belum? Padahal Bapak Ibu ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasul maupun hadis-hadis Rasul itu banyak sekali. Salah satunya di dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil 'adl wal ihsan. Sak temene Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil. Nah, niki perintah Allah wajib napa mboten? Wajib. Kalau tidak dilaksanakan hukumnya napa, Bu? Dosa. Padahal Allah itu kalau memerintahkan kepada kita podo-podo wajib, contoh misalkan Allah memerintahkan kita sholat, nek mboten sholat pripun Pak? Dosa. Allah memerintahkan kita puasa, kalau kita tidak puasa pripun? Dosa. Allah memerintahkan kita juga berbuat adil, kalau tidak adil berarti dosa. Lah kok faktanya pilih-pilih, Bu? Ya, insya Allah bukan yang di sini. Ini kita sedang ngerasani yang di atas sana, yang tidak adil. Dikon sholat mangkat, dikon poso mangkat, lah dikon adil kok ora mangkat. Padahal perintahnya sama, yang memberi perintah juga sama-sama Allah. Dua-duanya, tiga-tiganya ada di dalam Al-Quran. Ini menjadi masalah, Bu. Maka di dalam Islam itu tidak boleh, Bu. Pilih-pilih amalan itu tidak boleh. Aku tak iki gampang, aku mau kuwi angel. Tidak boleh. Di dalam Islam itu di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. 100%. Yo sing penak, yo sing rekoso itu harus dijalani, harus dilakukan. Tidak boleh kita pilih-pilih. Aku tak mangkat kajian Ahad pagi wae gratis. Nek kon kurban moh ndak kurang duitku. Ndak boleh. Selagi mampu. Nah, baiknya Allah Bapak Ibu, Allah itu Maha Pengasih lan Maha Penyayang. Kasihnya tak pilih kasih, sayangnya tak terbilang. Unlimited sayangnya Allah. Sekalipun Allah memerintahkan kita ibadah haji, haji itu wajib Bapak Ibu, laras nggih? Termasuk rukun Islam. Tapi manistata'a ilaihi sabila. Wajib kudu mangkat. Tapi bagi yang mampu, tuh baiknya Allah. Berbeda dengan pajak Bapak Ibu. Mampu rara mampu urusanmu yang penting bayar. Tak pandang bulu, ngoten nggih? Kalau di dalam Islam tidak. Di dalam Islam sangat detail sekali, sangat perhatian sekali. Ngoten nggih. Ya lagi-lagi saya tidak ngajak ngerasani mboten nggih. Bukan berarti wah bar iki kok rasa bayar pajak, tidak. Tetap sebagai umat Islam yang taat dengan agama, salah satunya juga membayar pajak, ngoten nggih. Kemudian langku nek diselewengkan kok korupsi, urusane sing korupsi. Biar nanti kita di akhirat sama-sama nuntut, ngoten nggih. Nah, gampil, jangan menjadikan itu kemudian alasan untuk tidak membayar pajak. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah, atau kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist walau ala anfusikum.
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak-penegak keadilan walau ala anfusikum, meskipun atas diri kalian sendiri. Tuh, Bu. Adil itu tidak pandang bulu, Bu. Adil itu tidak hanya ketika kita sedang menghukumi musuh kita, kemudian delalah sing kena kasus kita kenal kemudian kita pilih kasih, enggak. Adil itu dengan siapapun, mau dengan anaknya pejabat, mau dengan anaknya ustadz, mau dengan rakyat biasa, adil ya adil. Walau ala anfusikum, bahkan terhadap diri sendiri. Nah, di dalam surat An-Nisa 135 ini, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, dalam ayat lain kunu qawwamina syuhada'a bil qist. Maksudnya adalah wahai orang-orang yang beriman, jadikan adil itu sebagai sifat yang melekat kepada diri kita. Nek wong iman berarti adil. Tegasnya seperti itu. Ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina. Bukan hanya adil itu nek pengen ditegakkan, nek gak pengen ditinggalkan, tidak. Tapi sing jenenge beriman, berislam itu sepaket dengan adil. Nah, Bapak Ibu boleh cek kejadian-kejadian yang ada di Indonesia maupun di dunia itu hilangnya keadilan. Contoh paling gampil Bapak Ibu, perang Iran, Amerika dan Israel. Sebelumnya tentang perang Israel dan Palestina. Sekarang masih berlangsung perang Israel dengan Lebanon. Itu Masya Allah ngelus dodo tenan kita, kok ono makhluk kaya ngono ngoten nggih. Kok ada gitu. Gaza sudah habis, betul-betul habis Bapak Ibu. Geser ke Lebanon, geser ke Iran. Iran gencatan senjata, balik neng Lebanon meleh. Ya Allah Bapak Ibu ampun kaget. Kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah. Terus nggih? Ayat terakhir kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Nah, al-maghdubi alaihim, orang-orang yang engkau murkai, ketika kita membaca tafsir-tafsir klasik itu sudah sama dengan Yahudi. Sudah jelas, Pak. Dan siapapun yang tingkah lakunya seperti Yahudi. Terus ampun kaget, kok ono makhluk kaya ngono. Lah kita setiap hari untuk diminta untuk berlindung supaya tidak jadi makhluk seperti itu. Berarti memang ada yang dikatakan Al-Qur'an, yang dikatakan surat Al-Fatihah itu pancen bener anane. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ketika itu hilang, maka tatanan di dunia juga rusak. Contoh ketika tidak adil. Ketika suatu negara melakukan Iran melakukan serangan balik, kemudian Amerika atau mungkin sekutu-sekutunya kemudian sepakat diembargo. Diembargo niku ditutup. Tidak Bapak Ibu, kemarin kita melewati Covid. Tasih kemutan Covid, lockdown, orang entuk mlebu, orang entuk metu. Embargo itu seperti itu. Tapi ketika yang lain melakukan, misalkan Israel, ora masalah. Alasannya membela diri. Ini tidak adil. Dan kalau kita membaca secara detail Bapak Ibu, yang terjadi di dunia ini hampir sekian banyak, menurut penelitian itu konspirasi ini makar. Apus-apus tok kira-kira ngoten. Bahkan ketika dirunut dari dulu, itu adalah kasus 11 September yang menara kembar World Trade Center di Amerika runtuh itu ternyata setelah diteliti itu ada dalangnya semuanya, Mossad dari Israel Bapak Ibu. Nanti boleh dicek kebenaran datanya gitu. Itu sampai bagaimana diteliti betul bagaimana ada orang melakukan penelitian. Kemudian waktunya bagaimana, kemudian harus keluar. Kemudian sampai ketika peledakan itu ada 4 atau 5 orang sampai menari-nari saking kegirangan senengnya bahwa programnya sukses, misinya sukses.
Dalam rangka apa? Yang mendapatkan dukungan biar bisa Amerika saat itu menyerang Irak, Afghanistan gitu nggih, saat itu nggih Irak. Afghanistan nggih, Afghanistan. Selesai. Kemudian agenda berikutnya Irak. Irak alasannya apa saat itu, Pak? Punya nuklir atau punya apa? Itu kan setelah diserang habis yendelah yuraono ngoten nggih. Ndak ada. Kemudian di mana saat itu di Gaza juga demikian. Rumah sakit dibom, alasannya ada di situ, ternyata ndak ada juga. Geser ke Iran. Itu konspirasi semuanya Bapak Ibu. Berdasarkan penelitian itu apus-apus. Maka tidak heran ada satu buku atau nggih, judulnya Bal Harbun 'alal Islam. Sesungguhnya mereka itu orang-orang barat itu tidak sedang memerangi terorisme. Tidak sedang memerangi orang-orang jahat. Bal Harbun 'alal Islam. Sejatinya orang-orang barat itu sedang memerangi Islam. Sampai ada bukunya, ada bukti-bukti, ada dalil-dalilnya. Padahal kan negara kan banyak. Kan iso milih Brazil, iso milih Argentina, iso milih Inggris. Lah ngopo yang diserang hampir semuanya ada di negara-negara Islam. Mulai dari Bosnia, Irak, Afghanistan, Iran. Mana lagi? Bal harbun al Islam. Saya kok seakan-akan percaya bener iki, buku itu bener. Buktinya negara akeh semono yang diserang adalah negara Islam. Berarti mereka adalah sedang memerangi Islam. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, tentang keadilan, tentang keadilan ada satu kisah, tadi saya baca, buku ini judulnya Qasasus Sholihin, kisah orang-orang soleh, 300 kisah orang-orang soleh. Niki satu kisahnya pendek-pendek, hanya mungkin satu paragraf atau mungkin sekian baris, kisah wa kisah min hayati sholihin. Nah, ini kisah perlu kita jadikan pelajaran khususnya orang-orang yang mau berbuat zalim. Ya, patut untuk membaca ini ben hati-hati. Ra'a rajulun rajulan maqtu'ul yadi minal katifi wa huwa yunadi man ra'ani fala yadhlimu ahadan. Wonten salah seorang itu maktuful yadi minal katifi, tangannya putus, dia nggak punya tangan, sampai katif, sampai pundak, tangannya hilang. Ya. Kemudian dia bilang, nek ono wong ndelok aku, ndelok kahananku kaya ngene iki, insyaallah nggak akan berbuat zalim selamanya. Ya. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian ada orang penasaran, bertanya, ya akhi maqisat, loh, lah kenapa? Memangnya kenapa kok ndelok tangannya putul kok kemudian tidak berbuat zalim? Karena beda Bapak Ibu. Tangannya putus tadi bukan karena kecelakaan, bukan karena mungkin dia dawah jatuh, tidak. Tapi ada kisahnya, ada latar belakangnya. Kemudian beliau mengatakan, dzalika anni kuntu min a'wani adh-dhalamah fara'aitu yawman sayyadan wa qad sada samakatan kabirah. Tangan saya hilang ini karena saya dulu berbuat zalim, berbuat tidak adil. Suatu hari orang tadi yang tangannya putus tadi mendapati atau ketemu dengan salah seorang soyat. Soyat itu kalau yang nelayan atau gampangannya wong mancing, ketemu wong mancing. Soyat itu mancing ya. Bertemu orang mancing, delalah dapat ikan yang besar, sama katan kabiro, ikannya gawede, besar betul. Nah, kemudian orang tadi minta dengan paksa, ya kira-kira dirampas, ngoten nggih, dirampas, kayak nepura, gitu kan. Dan dengan kekerasan sambil dipentung, gitu kan, sampai dipukul, karena yang mancing tadi nggak ridho, ndak, nek pengen iwak ini, ya belilah, tukunan, harganya sekian. Dia tadi nggak mau, kemudian sampai disiksa, sampai dipukul. Wa akhadtuha minhu qahran, diambil dengan paksa. Kemudian pergi begitu saja. Nah, kemudian di tengah jalan belum sampai rumah, bainama ana amshi biha
idza 'addat 'ala ibhami 'iddatan qawiyatan. Delalah iwake mau sih urip, Bu. Nyokot ibhamahu. Nyokot jempole. Ibhami. Jempole dicokot. Saya kurang tahu, mungkin nek tak bayangkan ngoten nggih. Nggawa iwake apa dipegang mulutnya gitu kayaknya ya. Kan kalau ikannya besar kan bawahnya kan diano. Mungkin gitu. Seakan-akan saya bayangkan karena tidak ada detailnya. Jempolnya dicokot sampai kemudian terluka. Dan ternyata lukanya sangat sekali, min syiddatil alam. Walamatni alaman syadidan hatta lam anam, sampai enggak bisa tidur. Semalaman iku ora iso turu, saking kesakitan tangan jempolnya mau dicokot dengan ikannya. Warung tu yadi, sampai bengkak. Falamma asbahtu ataitu tabib wa syakautu ilahi. Wis ora kuat, ora iso turu, lara banget. Pergi ke dokter, kemudian mengadu, menceritakan kejadian yang dilaluinya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ini penyakit sangat serius sekali, harus diamputasi, kudu dipotong. Nek ora dipotong, nyebar terus-terus, karena hanya semalam itu, menurut dokter itu kok merembetnya cepat banget. Dipotong jempolnya. Faqata'tu ibhami. Jempolnya dipotong. Belum selesai, Pak. Walamatni alaman syadidan hatta lam anam min syiddatil waja'i wal alam. Wis dipotong, ora mari. Tidak bisa tidur. Balik ke dokter. Ngoten nggih? Iqta' kaffaka. Dokter memvonis iki kudu dipotong pergelangan tangannya. Nek ora merembet luweh banyak. Dipotong lagi. Nek mau jempole sing ilang, sak menika pergelangan berarti napa niki? Nah, hilang. Pepe ini hilang. Jari-jari semuanya hilang, telapak tangannya hilang sampai kaf, sampai sendinya ini. Balik meleh masih sama. Ndak bisa tidur, sakitnya minta ampun, balik lagi. Kemudian sampai singkat cerita sampai pergelangan tangannya dipotong habis. Suwe-suwe lah dokternya penasaran. Iki kok sakitnya kok aneh. Kalau amputasi biasa dipotong ya sudah selesai. Lagi jempolnya dipotong masih merembet. Ininya dipotong masih merembet, sik sakjane ono opo. Dokternya penasaran. Kemudian dia menceritakan, saya ketemu orang mancing, tak jaluk iwake ra gelem, tak pentung, tak kampleng, tak pek. Dicokot. Wo, lah kuwi masalahe. Sekarang balik, ngoten nggih. Ya, kemudian balik. Lau kunta raja'ata ila sahibis samakah wastahlalta minhu. Wis balik minta maaf, minta dihalalkan iwake mau. Ngoten nggih. Ya, kemudian dan ternyata masih ingat. Fabahatha anhu fawajadtuhu fa akhbartuhu wa waqa'tu ala rijlihi uqabbilah. Delalah temu, delalah Pak, nek ra temu ora entek kok, tangane entek kemudian delalahe temu. Kemudian diceritakan tanganku sedemikian sudah habis, saya minta maaf, bahkan sampai di sini diceritakan wa waqa'tu ala rijlihi uqabbiluha, sampai ndelosor sebagaimana sungkem anak sungkem ke ibu itu, sampai mencium uqabbilu itu mencium dua kakinya. Wa abki, sampai aku nangis memohon. Fanahani, kemudian orang yang mancing tadi melarang, ora enggak kayak gini caranya. Kemudian orang tadi bertanya, janjane hal kunta da'auta bisyai'in, kamu doa jelek toh? Kamu nyumpahi aku toh? Orang tadi tanya, penasaran ngoten ya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma, enggak, saya enggak mendoakan jelek. Saya cuma berdoa kepada Allah seperti ini. Allahumma ya Allah, in hadza taqawwa alayya, kalau orang ini tadi, sing nyolong ini tadi, yang memaksa meminta paksa dengan pemaksaan dengan pepukulan ini, menunjukkan
fihi, maka tunjukkan kekuatanmu. Gitu. Ya Allah, nek orang ini tadi seakan-akan pengen menunjukkan kekuatannya, berlaku semena-mena, maka ya Allah tunjukkan kekuatanmu padanya. Nah, maka kemudian betul, kalau ada orang lihat yang tadi tangannya putul, wis insya Allah nggak akan berani semena-mena. Ini kisah nyata Bapak Ibu, betul-betul ini kejadian serius, ya. Dituliskan di dalam buku Al-Kabair, dikutip dari buku Al-Kabair. Ini tentang keadilan. Nah, maka saya kira patut Pak cerita-cerita seperti ini sampai kepada pimpinan-pimpinan kita Pak. Ben gak semena-mena Pak. Biar tidak seakan-akan menggunakan kekuatannya, kan ngoten nggih. Beraninya dengan rakyat kecil dengan kekuatan gitu ya. Tapi ketika dengan sama yang punya uang kalah klepek-klepek ngoten ya. Ini masalah ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang pertama tadi ya, kita tentang amanah, hilangnya amanah di muka bumi terjadi kerusakan. Yang kedua, hilangnya keadilan, kemudian hilangnya keseimbangan. Yang terakhir Bapak Ibu adalah krisis karakter utawi krisis akhlak. Ya, Bapak Ibu ngertos krisis nggih? Krisis niku napa-napa dados larang, rekoso, ora enak pokoknya. Hilang ngoten nggih. Krisis itu musibah. Nah, sebagai seorang muslim yang berakidah, yang beriman kepada Allah, salah satu sifat orang muslim adalah memiliki akhlak yang mulia. Hadis pun jelas, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Allah utus Rasulullah SAW, tugas utamanya adalah menyempurnakan akhlak. Ini tugas paling utama. Ya, terus kalau kita naudzubillah masih akhlaknya enggak baik, berarti nanti akan dipertanyakan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah puluhan tahun berdarah-darah ingin meluruskan akhlak, lah kok yo dilalah enek sing akhlaknya tidak baik, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada lagi di dalam hadis riwayat Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, laki-laki akhlak berkaitan erat dengan keimanan. Akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna iman seorang mukmin, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Berarti napa Pak? Nek orang duwe akhlak berarti imane ora sempurna. Jauh dari sempurnanya akhlak. Ada lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu akhlaknya yang paling baik. Kenapa? Ya jenenge takwa itu kan mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab ditanya, atau Sayyidina Ali ditanya, takwa itu seperti apa? Takwa itu seperti kamu jalan di sebuah jalan, okeh rine, ndelalah peteng. Kinten-kinten pripun Bu nek lewat? Kan nggih alon-alon nggih, alon-alon didelok iki dalane bolong pora, enek rine pora. Takwa itu seperti itu. Maka orang yang bertakwa itu tingkah lakunya diukur Bu, atau semuanya hati-hati. Kalau saya nanti seperti ini akibatnya apa? Kalau nanti saya seperti itu dampaknya apa? Nah, maka ada salah satu hadis, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu wa'idan min nafsihi ya'muruhu wa yanha, riwayat Ad-Dailami. Idza aradallah, jika Allah menghendaki bi'abdin khairan, seorang hamba baik, atau nggih, ja'ala lahu wa'idhan min nafsihi, Allah jadikan di dalam hatinya wa'idhan. Wa'idhan itu dari kata mau'idhah. Di dalam hati itu ada yang memberikan nasihat. Kalau bahasa kita hati nurani, atau bisikan hati, atau kata hati, atau nggih. Itu setiap orang sebenarnya Allah sudah jadikan di dalam hati itu ada pengingat. Iki apik, yuk mangkat. Iki ojo, iki Allah, jangan dilakukan. Itu sebenarnya ada Pak. Sadar nggak sadar, pelan-pelan Bapak Ibu saya yakin. Setiap hati itu ada kata hatinya.
yang memerintahkan ketika itu baik dan melarang ketika itu buruk. Yang menjadi musibah Bapak Ibu, nek wis ono kata hati tapi ora digagas. Ora urus pikir keri, itu masalahnya. Padahal hati kita sudah ada. Hati kecil itu sudah ada hampir setiap kita. Ja'alallahu wa'idan. Memang Allah sudah takdirkan seperti itu. Yang menjadi masalah adalah ketika sudah ada bisikan hati tidak digagas, diabaikan, musibah. Nah, maka sebagai orang yang bertakwa, yang akalnya baik, akhlaknya baik, itu senantiasa mendengarkan apa kata hati. Tentu yang baik ya. Bukan bisikan setan, bisikan hati. Ja'alallahu wa'idan min nafsihi ya'muruhu wa yanha. Nah, yang terakhir di dalam surat Al-Isra ayat 53, bahwa krisis karakter itu menunjukkan krisisnya akhlak, itu adalah di dalam surat Al-Isra. Nah, ketika kita bicara akhlak Bapak Ibu, itu akhlak itu apapun. Mulai dari akhlak tingkah laku, akhlak tutur kata, kemudian apapun, di kapanpun dan apapun. Di masjid ya berakhlak, di sekolah ya berakhlak, di tempat kerja ya berakhlak, tutur katanya berakhlak, semua adalah harus dilakukan dengan akhlak. Dalam surat Al-Isra yang terakhir Bapak Ibu ayat 53, Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berkata yang lebih baik. Nah, bahkan perkataan itu menjadi ukuran keimanan seseorang. Kan iman itu kan ada 3 Bapak Ibu ya. 1 diyakini dalam hati. Yang kedua diucapkan dengan lisan. Yang ketiga diamalkan dengan anggota badan. Nah, maka akhlak itu adalah cerminan dari keimanan. Ya, kalau imannya baik, akhlaknya baik. Dan sebaliknya, kalau akhlaknya buruk, kita lihat misalkan tadi kasus daycare, kemudian perundungan atau bullying, atau kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat, itu sebenarnya keimanannya sedang dipertanyakan. Iki imane benar atau tidak? Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu, yang terjadi di dunia ini, di Indonesia atau di dunia, itu sebenarnya berkaitan erat dengan apa Bapak Ibu? Dengan tadi 3 tadi. Amanah, kemudian yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah tentang akhlak atau karakter. Ketiga-tiganya adalah berkaitan erat dengan keimanan, dengan tauhid. Tauhidnya amanahnya bermasalah, tauhidnya bermasalah. Keadilannya bermasalah, keimanannya bermasalah. Karakternya bermasalah, akhlaknya bermasalah, berarti tauhid atau keimanannya bermasalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan amanah, orang-orang yang menegakkan keadilan, dan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara tersebut. Maka hadirin waktu kesempatan pertanyaan untuk kelompok kali ini menawi berbanten langsung ke Ustaz. Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, monggo sareng-sareng kita tutup kajian Ahad pagi ini dengan bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa meluruskan niat kita, membersihkan hati-hati kita, dan memberikan kita akhlak yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu awalan wa akhira wa lakas syukru zahiran wa batina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina
ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارزقنا حسن الأخلاق اللهم ارزقنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari jamaah rahimahullah.